Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang 20 proverbs in English with Indonesian equivalent. Jadi 20 proverb atau peribahasa atau pepatah dalam bahasa Inggris yang hampir setara ya dengan peribahasa di Indonesia. Okay, we will learn about the definition, function, and example. Pengertian, fungsi, dan contohnya. And then, have you heard about this "Don't judge book by its cover"? Dan saya yakin kalian sering mendengarkan pepatah ini dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia pun mungkin nanti akan ada ya padanannya yang setara gitu ya. Okay, definition of proverb. A short sentence that people often quote which gives advice or tells you something about life. Jadi ini merupakan pepatah atau peribahasa, jadi sebuah kalimat pendek yang kadang-kadang orang kutip gitu ya, dimana memberikan advice atau nasihat atau tells you something about life atau menceritakan tentang kehidupan. Function of proverb. Fungsi dari proverb atau peribahasa itu sendiri: to impart knowledge, offer advice, teach or reinforce morals, make an argument, relieve interpersonal tension, aid in understanding, or to console or inspire others. Jadi untuk memberi nasihat ya, pesan kehidupan atau menginspirasi seseorang ya, menanamkan pengetahuan gitu ya, dan seterusnya. Di sini ada to impart knowledge, menanamkan pengetahuan gitu ya. Offer advice berarti kan untuk menasihati, teach or reinforce morals ya, untuk mengajarkan atau menekankan tentang nilai moral ya. Kemudian membuat argumen, relieve interpersonal tension ya, agar nanti percakapannya lebih baik gitu ya. Aid in understanding, juga untuk memberikan pemahaman, or the console or inspire others, jadi menginspirasi seseorang. Oke, example of proverbs. Jadi di sini kita akan belajar tentang 20 ya. Proverbs in English that with Indonesian equivalent. Jadi yang padan ya atau setara dengan peribahasa di Indonesia yang hampir sama gitu ya. Oke, the first, no pain, no gain. Nothing is achieved without effort. Jadi tidak ada yang bisa dicapai tanpa sebuah effort atau usaha. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin menyebutnya sebagai berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. No pain, no gain. Ini yang hitam itu penjelasannya ya. Kalau yang di tanda petik itu adalah peribahasa atau pepatahnya. Kemudian dalam warna ungu di paling bawah itu merupakan padanan dalam bahasa Indonesianya. Number 2, give him an inch and he will take a yard. Atau give someone an inch and someone will take a yard atau a mile ya. Ini penjelasannya adalah give someone a little and they will want more. Some people are never satisfied. Jadi kadang kita memberikan seseorang atau sedikit gitu ya, tetapi mereka mau dan lebih gitu ya, dan mereka tidak pernah puas. Atau dalam bahasa Indonesia we can call it dikasih hati minta jantung. Give him an inch and he will take a yard. And then the third, when in Rome, do as the Romans do. You should adopt the custom of the people or country you're visiting and behave in the same way. Jadi kamu harus mengadaptasi ya kebiasaan orang-orang ya. Jadi sebuah tempat atau country ya, negara yang kamu kunjungi. And then behave in the same way. Berlakulah seperti mereka gitu ya. Atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di daerah tersebut.
When in Rome, do as the Romans do. Then the fourth, it's no use crying over spilled milk. Don't express regret for something that has happened and cannot be remedied. Jadi jangan mengutarakan atau menyampaikan regret ya, penyesalan tentang sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa diulangi. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai nasi sudah menjadi bubur. It's no use crying over spilled milk. And then 5, the grass is always greener on the other side. When someone is not satisfied with their own lot in life and always assumes that there are better things in other places. Jadi ini merupakan rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi ketika seseorang tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki dalam hidupnya dan selalu merasa kalau sesuatu yang dimiliki orang lain itu lebih baik darinya. Okay, the grass is always greener on the other side. Number 6, like father, like son, atau the apple doesn't fall far from the tree. A son's character can be expected to resemble his father's. Jadi anak itu sifatnya tidak jauh dari orang tuanya atau ayahnya. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebut sebagai buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dalam bahasa Inggris ini ada dua yang hampir sama ya, like father like son, atau the apple doesn't fall far from the tree. Number 7, killing two birds with one stone. To achieve two things by doing a single action. Jadi untuk mendapatkan dua hal bersamaan dalam satu aksi atau kegiatan, atau sekali berenang 2-3 pulau terlampaui, atau bisa juga sambil menyelam minum air juga bisa ya. Killing two birds with one stone. Number 8, a good marksman may miss a situation that even a very skilled person may fail to achieve the target. Jadi situasi dimana ketika orang yang ahli pun kadang gagal ya untuk menemui targetnya. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga ya. Jadi kalau peribahasa kan itu bukan arti yang sesungguhnya gitu ya. A good marksman may miss. And then number 9, butterfly is not a beauty without caterpillar. Something will not be achieved without process. Sesuatu tidak dapat dicapai ya tanpa adanya proses. Jadi setiap keindahan membutuhkan proses. Butterfly is not a beauty without a caterpillar. And then do not judge a book by its cover. Yang tadi ya, don't judge by appearance. Jadi jangan menilai dari penampilannya saja ya. Jangan menilai seseorang dari penampilannya. Don't judge a book by its cover. 11. A friend in need is a friend indeed. A true friend is someone who helps you when you are in trouble rather than leaving you to fend for yourself. Jadi teman yang ada saat dibutuhkan adalah sebenar-benarnya teman ya. A friend indeed is a friend indeed. And then 12, practice makes perfect. People become better at something if they do it often or every day. Jadi orang itu bisa lebih baik dalam melakukan hal sesuatu kan ya, jika berlatih setiap hari ya. Latihan membuat menjadi sempurna. Practice makes perfect. And then 13, don't bite the hand that feeds you. To act badly towards the person who is helping or has helped you, ungrateful. Jadi berlaku tidak baik pada seseorang yang sudah membantumu ya, atau tidak tahu rasa terima kasih. Don't bite the hand that feeds you. Kacang lupa kulitnya. Kalau kita artikan dalam secara literal ya, don't bite the hand that feeds you ya, jangan menggigit tangan yang sudah memberimu makan gitu ya. Tapi
itu bukan asli yang artinya ya, tapi artinya adalah kacang lupa kulitnya. To act badly toward the person who is helping or has helped you. Ungrateful. 14. The early bird gets the worm. Someone will have an advantage if they do something immediately or before other people do it. Seseorang akan mencapai sebuah keuntungan ya, atau mendapatkan sesuatu keuntungan jika dia melakukannya lebih awal daripada orang lain lakukan. Atau dalam bahasa Indonesia, bangun pagi biar rezeki tidak dipatok ayam. Oke. The early bird gets the worm. 15. Actions speak louder than words. Actions are more important than words. Or rather, what someone does had more value than what someone says. Apa yang kamu lakukan lebih bermakna daripada sekedar berkata-kata. Ya, jadi banyak aksi, kurangi kata-kata. Atau actions speak louder than words. 16. Don't count your chicken before they hatch. You must not be too confident that something will be successful. Jadi jangan terlalu berharap atas sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Kalau kita sudah berharap, nanti bisa tidak sesuai dengan diharapkan ya. Jadi don't count your chicken before they hatch. Jangan bergantung pada sesuatu yang belum pasti terjadi atau belum pasti sukses gitu ya. And then 17. Still waters run deep. A quiet person with a calm outward appearance can have much knowledge or wisdom. Jadi orang yang diam ini ya biasanya memiliki banyak pengetahuan atau lebih bijaksana ya. And then diam-diam menghanyutkan dalam bahasa Indonesia ya, diam-diam menghanyutkan. Still waters run deep. 18. Many hands make light work. People can do things more quickly and easily when they work together. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu hal dengan cepat dengan mudah ketika mereka bekerja sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu dalam bahasa Indonesianya ya. Many hands make light work. 19. Where there is will, there is a way. If someone has the desire and determination to do something, he or she can find a method for accomplishing it. Jadi ketika seseorang memiliki keinginan ya untuk melakukan sesuatu, dia bisa menemukan cara untuk mencapainya ya, atau membuktikannya ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Where there is will, there is a way. And then 20. Misfortunes never come singly. Bad things or situations always come in groups or streaks. They never come in a single way. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga atau hal buruk itu biasanya terjadi bersama-sama gitu ya. Mereka tidak pernah datang hanya sekali. Atau misfortunes never come singly. Sudah jatuh tertimpa tangga ya. Biasanya ada hal buruk terjadi, hal buruk lainnya akan mengikuti gitu ya. Misfortunes never come singly. Oke, itu adalah 20 proverbs yang hampir sama ya, atau sepadan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau pepatah atau peribahasa itu sesuatu yang diucapkan bukan asli artinya gitu ya, tetapi memiliki makna lain. Nah, di situ kalau yang tadi yang atas itu peribahasanya atau proverbnya, kemudian yang tengah itu adalah pengertiannya, kemudian yang bawah itu adalah padanannya dalam bahasa Indonesia. Oke, thank you for attention dan semoga bermanfaat ya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.